Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa kami dengan Roh Kudus-Mu selalu diajak untuk berbuat baik, untuk memberikan berkat kepada siapapun juga yang kami jumpai. Bukan mengutuk, bukan marah, bukan kecewa, tapi justru memberikan rahmat, berkat, kebaikan, cinta kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, segala perjalanan hidup kita, hidup rohani kita adalah perjalanan bahwa kita harus membuahkan kasih, berbuah kasih. Karena kasih, karena kebaikan berasal dari Roh Kudus. Saudara, hari ini dalam bacaan pertama, seorang dukun, lagi seorang dukun, boleh dikatakan gitulah, dari suku Moab yang diminta raja untuk mengutuk bangsa Israel. Sekali lagi, seorang dukun diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi rupanya dukun ini dukun yang baik, dalam arti bahwa dia justru dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan mengutuk bangsa Israel, tetapi justru memberikan berkat kepada bangsa Israel. Bahkan memberikan bukan hanya berkat, tapi memberi suatu nubuatan akan bangsa Israel yang akan berkuasa, akan menjadi bangsa besar, dan akan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Seperti berkat Abraham. Sesuatu yang menarik, saudaraku terkasih, bahwa sekali lagi hidup kita, perjuangan proses perjalanan hidup kita adalah perjalanan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Kita diarahkan, dituntun oleh Roh Kudus. Di mana kita diminta untuk selalu berbuat baik. Berusaha berbuat baik. Bertindak baik. Atau mengungkapkan cinta kasih. Melakukan perbuatan cinta kasih kepada siapapun. Jadi bukan mengutuk, bukan marah, bukan kecewa, bukan bahwa kita melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi justru yang baik. Dan itulah buah-buah Roh Kudus yang Tuhan telah tanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti Bileam yang yang terbuka terhadap Roh Kudus. Bileam yang mendengarkan suara Roh Kudus yang telah masuk dalam diri dia dan memberikan rahmat berkat kepada bangsa Israel. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Anda. Adalah pertama, bahwa kita memiliki selalu berusaha untuk berbuat baik. Sekali lagi, berusaha untuk berbuat baik. Meskipun kita diperlakukan tidak baik sekalipun. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kita tahu bahwa ya di dalam Indonesia banyak sekali agama-agama, banyak sekali kepercayaan-kepercayaan. Ya. Dan bagi kita, dari perspektif kita, bahwa kuasa Yesus, kuasa penyelamatan Yesus itu adalah universal. Kepada siapapun, kepada apapun, kepada kuasa manapun, semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Nah, ini mengajak kita untuk sadar dan sungguh-sungguh sadar bahwa iman kita kepada Yesus itu iman yang mengatasi segala sesuatu. Segala bangsa akan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Semua orang akan menyembah Yesus. Dan itulah pewartaan ya, iman kita. Iman Katolik, iman Kristen itu berdasarkan iman Perjanjian Lama, berdasarkan Yahweh. Maka kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama bagaimana Yahweh menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan di Mesir, ya, dihancurkan. Bangsa-bangsa, ya, kepercayaan iman bangsa-bangsa sekitar. Dan kita tahu juga di dalam agama kita, di dalam budaya kita ada banyak sekali orang yang memiliki kepercayaan yang lain dari kita.
Ya. Bahkan suatu kepercayaan lokal, ya. Dan ini seringkali membuat kita juga dalam tanda petik merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, bahkan seringkali dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kuasa alam semesta yang kita tidak tahu, mereka bersekutu dengan kekuatan-kekuatan kegelapan, ya, yang bisa menghantam kita atau menghantam orang-orang lain. Jadi dengan kata lain, kita tidak pernah boleh takut, ya. Kita tidak pernah boleh takut dengan apapun juga, dengan kuasa manapun juga, ya, tidak pernah boleh. Maka percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada iman akan Yesus. Semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah utusan Allah. Karena Yesus adalah anak Allah. Karena Yesus adalah berasal dari Allah. Dan dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sedangkan kuasa-kuasa duniawi, ya, kuasa-kuasa alam semesta, mereka, ya, tentu saja ciptaan Tuhan. Sekali lagi, ciptaan Tuhan, benar. Tapi kalau kita lihat Yesus adalah berasal dari Bapa, ya, keluar dari Bapa dalam credo kita, ya, dia keluar dari Bapa dalam kesatuan dengan pencipta, ya, pencipta dan penyelamat. Sedangkan yang lain mungkin yang diciptakan Tuhan, yang menentang Tuhan, yang melawan Tuhan, diciptakan. Meski diciptakan tentu ada ketidaksempurnaan mereka. Ya, mungkin lebih tinggi dari manusia, tetapi mereka bukanlah berasal dari dalam kesatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi mereka diciptakan dan melawan Allah, dan mereka bersekutu untuk menghancurkan manusia. Jadi, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sungguh-sungguh harus percaya dan yakin bahwa di dalam Yesus yang adalah dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, kita menyembah, kita sujud, dan kita tidak pernah boleh takut dengan apapun juga yang kita anggap, yang dianggap oleh kepercayaan-kepercayaan lain yang lebih tinggi dari Yesus. Tak akan pernah. Ya, segalanya berada dalam kaki Yesus, menyembah Yesus, ya, dan Yesus adalah segala-galanya, pencipta kita semesta alam. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kita semua percaya pada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dalam kehidupan kita. Iman akan Yesus menghancurkan segala kuasa kegelapan. Tuhan berkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.